Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyatin dan teman saya Juleha Rosalinda. Kami dari Prodi S1 Informatika. Kami akan menceritakan sinopsis tentang cybercrime atau kejahatan komputer dari sebuah film Mr. Robot. Ini merupakan kejahatan komputer yang pertama, yaitu melakukan peretasan pada komputer. Jadi, ada sebuah film yang dibintangi oleh Rami Malek yang memerankan Elliot Alderson, seorang ahli keamanan cyber dan peretas di perusahaan bernama Allsafe. Di tempat kerjanya itu, ada teman kecilnya yang diam-diam ia suka, yaitu Angela. Ada juga Oli, pacar Angela yang kelihatannya baik tapi ternyata ia suka selingkuh. Ada juga Gideon, direktur dari Allsafe. Allsafe memiliki klien bernama ICOP, sebuah perusahaan multinasional di bidang konsumer teknologi dan kredit keuangan. Mereka adalah perusahaan yang mendominasi dunia. Direktur teknologi atau CEO dari ICOP bernama Colby, tapi anehnya dia bukan orang yang ahli di bidang IT. Berbeda dengan Tyrell, wakil direkturnya yang lebih paham IT. Elliot tidak menyukai ICOP, bahkan ia menyebutnya sebagai evil corp, sebab perusahaan itu banyak memanipulasi, berbuat kotor, dan banyak tindakan keburukan lainnya. Suatu malam, server ICOP diserang malware yang membahayakan. Ia pun coba menanganinya. Elliot menemukan file yang mencurigakan bernama F-Society, serta sebuah teks yang meminta agar ia tidak menghapus file tersebut. Karena kebenciannya kepada ICOP, membuat ia membiarkan file tersebut tetap di server dan tidak menghapusnya. Yang paling penting, malware telah diamankan. Di perjalanan di kereta, secara mengejutkan, Elliot ditemui oleh pemimpin pertemuan hacker yang bernama F-Society. Orang ini yang disebut sebagai Mr. Robot. Ia mengajak Elliot ke markas dan mengajak bergabung. Ia di sana bertemu dengan seorang yang membuat malware yang menyerang server ICOP yang bernama Darlin. Mr. Robot meminta Elliot memasukkan alamat IP Colby ke dalam file malware agar Colby dianggap sebagai dalang penyerangan ICOP tadi malam. Mr. Robot juga mengutarakan misinya untuk melakukan revolusi digital dengan menaruh dan menerobos sistem ICOP, kemudian menghapus data orang-orang yang berutang. Menurutnya, itu akan membebaskan orang-orang dari kesusahan. Kemudian, kejahatan komputer selanjutnya yaitu peretasan penjara. Besoknya, Elliot menemui temannya di penjara untuk mengungkapkan rencana pembebasannya. Elliot mengetahui bahwa yang mengancam membunuh Vera adalah adiknya sendiri. Peretasan penjara dilakukan di malam hari, semua pintu sel terbuka dan Vera bisa keluar. Dan di malam itu juga, Elliot kembali ke markas F-Society. Ia mengutarakan idenya untuk meretas Style Mountain tanpa meledakkan pipa gas, yaitu dengan memasang perangkat yang berguna untuk meningkatkan suhu di fasilitas Style Mountain. Setelah melalui rencana dan perdebatan, Elliot dan anggota F-Society pergi ke Style Mountain. Beberapa waktu kemudian, Elliot mulai meragukan rencananya hingga Tyrell datang dan menyadarinya bahwa Elliot dalang dari berbagai kejadian selama ini dan mengancam akan menghentikannya. Elliot membawa Tyrell ke markas F-Society dan mengatakan bahwa ia akan melanjutkan peretasan. Mereka pun setuju untuk bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, aksi peretasan berdampak luas. Negara-negara dunia mengalami kekacauan ekonomi. Baiklah, ini sedikit cerita sinopsis dari film yang kami ambil, yaitu Mr. Robot. Dilihat dari sudut pandang pembelajaran etika profesi dan haki, sosok Elliot bukan contoh yang baik, karena ia bekerja sebagai ahli keamanan cyber dan peretas, tetapi Elliot melanggar tugas dari profesinya. Baik, setelah kita melihat sinopsis, maka kita dapat mengambil 4 pelajaran keamanan yang bisa kita pelajari dari Mr. Robot. Yang pertama yaitu, jangan berlebihan di media sosial. Dalam film itu, ketika Elliot mencoba meretas seseorang, ia sering beralih ke media sosial untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjeknya. Dia menggunakan informasi yang dia temukan untuk membantunya memecahkan kata sandi, mengatur serangan rekayasa sosial. Yang kedua yaitu, buat kata sandi yang sangat kuat. Elliot dapat meretas banyak akun korbannya karena mereka menggunakan kata sandi yang sangat lemah. Kata sandi Anda harus panjang, rumit, dan acak. Anda harus menghindari kata-kata kamus dengan cara apapun karena alat peretasan brute force akan menggunakan kamus kata sandi yang sangat disempurnakan yang akan memecahkan kata sandi ini dengan cepat.
Yang ketiga yaitu jangan sambungkan drive atau masukkan disk ke komputer yang tidak Anda beli. Dan yang terakhir yaitu keempat, menjadi pendeteksi penipuan manusia. Peretas seperti Elliot sering menggunakan serangan rekayasa sosial untuk mengkompromikan elemen manusia. Eksploitasi manusia dapat menghindari banyak langkah-langkah keamanan teknis yang diterapkan untuk melindungi data. Naluri kebanyakan orang adalah membantu orang lain dan inilah yang ingin dimanfaatkan oleh insinyur sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.